praktikum pengendapan selektif dan kristalisasi. Izin share. Sudah terlihat ya materinya? Oke, kan saya mulai saja. Untuk percobaan pengendapan selektif, jadi yang kemarin, yang sulit-sulit kemarin, kalau yang ini biasa-biasa aja, artinya nggak rumit, gitu ya. Yang rumit sudah 2 kemarin. Oke, tujuan dari percobaan pengendapan selektif ini adalah yang pertama, memahami metode pemisahan dengan prinsip dasar pengendapan selektif. Yang kedua adalah memisahkan dan menentukan ion Ag, Fe, dan Cr dengan cara gabungan pengendapan dan volumetri. Yang terakhir adalah menentukan berat Ag, Fe, dan Cr dari larutan sampel. Jadi nanti hitung-hitungannya adalah untuk mencari persen dari rendamennya untuk Ag, Fe, dan Cr berapa. Jadi hitung-hitungannya sangat mudah sekali. Prakteknya juga sangat mudah. Dasar teorinya, ini sebagian besar senyawa kimia ditentukan di alam, ini dalam keadaan yang tidak murni atau berada dalam keadaan tercampur dengan senyawa lain. Nah, perlu teknik tertentu untuk memisahkan dan mengkuantitatifkan senyawa tersebut dari campurannya. Salah satu teknik pemisahan tersebut adalah dengan menggunakan pengendapan. Dasar pemisahan dengan metode pengendapan ini adalah perbedaan kelarutan analit atau komponen atau konstituen yang dicari dengan zat-zat komponen lain yang tidak diinginkan. Metode pemisahan membutuhkan pemahaman yang memadai tentang reaksi pengendapan, meliputi kelarutan endapan. Larutan endapan ini tergantung pada suhu, tekanan, kemurnian larutan, dan komposisi pelarut. Umumnya kelarutan endapan meningkat dengan kenaikan suhu, sehingga perubahan kelarutan dengan perubahan suhu dapat dijadikan sebagai dasar untuk pemisahan. Nah, ini nilai KSP Anda sudah tahu, sudah mendapatkan materi di kimia fisika ya, yang diajarkan oleh Bu Anis. Ya, ini daftar nilai KSP bisa dilihat di Pairi. Ya, seperti ini. Sudah tahu ya apa KSP sudah tahu ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Kan sudah mendapatkan di semester 2 apa semester 3 ya? Semester 2 ya? Iya, Bu. Ya, apa itu KSP? Tetapan hasil kelarutan, Bu. Ya, oke. Nanti bisa ngitungnya ya. Kan sudah dari Bu Ani sudah materinya sangat mendalam. Nah, itu dipakai di sini. Oke. Nah, hasil kali kelarutan. Hubungan hasil kali kelarutan memungkinkan untuk menerangkan dan meramalkan reaksi-reaksi pengendapan. Jika hasil kali ion dengan sengaja dibuat lebih besar dari hasil kali kelarutannya dengan menambahkan sesuatu, misalnya garam dan lain-lain, dan dengan satu ion sekutu, maka sistem akan menyesuaikan diri melalui pengendapan garam padat tersebut. Suatu zat akan mengendap apabila hasil kali kelarutan ion-ionnya lebih besar daripada hasil KSP-nya. Ini bisa dilihat juga di voucher, ya. Tadi nilai KSP-nya sudah di atas tadi. Ini sangat mudah sekali ini prakteknya. Ya. Ini alatnya. Ini ada alat-alat gelas.
ada kertas saring, oven, ovennya bisa jalan dengan baik, furnace, ada furnace yang baru, desikator, neraca analitik, terus porselen, pengaduk gelas, corong gelas, lampu spiritus, pipet tetes, ya. Ini alatnya semua ada. Ya. Mudah-mudahan cukup, saya kira cukup. Ya, hanya furnace dan oven hanya ada satu-satu. Nah, kalau dipakai untuk hanya satu Pak ya. Setiap praktikum hanya satu kelompok sehingga cukup. Oke, bahannya juga sangat semua, mudah-mudahan semua sudah disiapkan oleh Pak Joko. Ya. Ini ada Aquades. Kemudian membuat larutan NaCl 5% bisa nggak? Gimana caranya membuat larutan 5% NaCl? Caranya gimana? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Halo? Halo? Bagaimana cara membuat larutan NaCl 5%? Izin bertanya, Bu. Tesnya ya, seperti itu ya. Bagaimana cara membuat larutan? Halo? Kurang keras, saya nggak dengar ya. Izin bertanya, Bu. Ini konsentrasi persennya dalam satuan W per V atau W per W? Boleh, silakan dalam apa? Apa yang Anda coba jelaskan dalam apa? Kalau persen. Yuk, membuat larutan NaCl 5%. Sepengalaman saya, cara membuat larutan NaCl 5% W per V berarti hanya melarutkan garam NaCl sebanyak 5 gram dalam 100 ml larutan. Dalam artian di sini berarti adalah air, Bu. Kok ya, tempat saya kok jadi suaranya kresek-kresek ya? Nggak begitu jelas, coba diulang Mas, kresek-kresek ya? Buat larutan NaCl 5%. Izin menjawab, Bu. Saya menggunakan device teman saya. Ya. Cara membuat larutan NaCl 5%, setahu saya hanya tinggal melarutkan garam NaCl sebanyak 5 gram dengan 100 ml pelarut. Pelarut di sini menggunakan air, Bu. Menggunakan Aquades ya. Oke. Kemudian ini larutan sampelnya, ini mengandung nanti dari AgNO3, Fe dari FeCl2 dan Cr-nya dari K2 Cr2O7. Kemudian larutan NaOH 5%, bisa ya? Sama ya prinsipnya ya. Bisa buat larutan NaOH 5%. Ini buat sendiri loh ya, tidak disiapkan oleh laboran loh ya. Jadi buat sendiri, buatnya secukupnya saja, jadi tidak buang-buang bahan kimia. Kemudian larutan H2O2, ini N-nya kok lupa. Nanti saya tambahkan. Kemudian larutan HCl 2N. Bisa nggak kalau buat larutan HCl 2N? Caranya gimana? Yuk nanti semua buat sendiri nih, tidak disiapin oleh laboran. Yuk buat larutan HCl 2N. Yuk. Kan sudah praktikum kimia fisika, sudah praktikum apa sebelum kimia fisika?
kimia analisa. Gimana? Dicari dulu Bu volume larutan HCl murni yang diambil. Terus? Nanti dicari juga konsentrasi larutan yang mau diencerin. Tadi. Terus baru dilakukan kayak tadi Bu sama pengenceran juga. Oke, ya nanti harus bisa ya buatnya ya, harus benar. Kemudian larutan amonia, juga anunya belum kehapus itu, nanti tak tambahkan. Kemudian larutan NH4 NO3 1%. Kemudian larutan kalium iodida, ini bahan kimianya banyak, sehingga mungkin praktikumnya gampang tapi agak lama karena harus membuat larutan-larutan. Ya. Jadi kan ada satu kelompok ada 4. Berarti kan bisa satunya buat larutan apa, satunya buat larutan apa gitu ya. Mudah-mudahan cepat juga. Kemudian larutan natrium tiosulfat 0,1 N dan amilum kalau amilum sudah ada. Oke, angka kerjanya untuk pemisahan dan penentuan kadar perak dalam sampel ini diambil 25 ml sampel AgNO3 yang sudah dibuat, kemudian larutan NaCl diteteskan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya, hingga terbentuk suspensi. Suspensi dipanaskan. Apa yang dimaksud dengan suspensi? Siapa yang mau menjawab? Padatan dalam larutan Bu. Ya. Ini kemudian dididihkan, diaduk secara konstan serta suhunya dipertahankan sampai seluruh endapan mengendap dan larutan bagian atasnya nampak jenuh. Berikutnya, waktu yang diperlukan sekitar kurang lebih 5 menit. Kalau misalnya ini sampai mengendap, misalnya kok lebih dari 5 menit juga tidak masalah. Kemudian kesempurnaan dari pengendapan AgCl ini diuji dengan cara meneteskan larutan NaCl pada larutan yang nampak jenuh tadi. Apabila tidak ada endapan, maka pembentukan endapan kalau sudah tidak terjadi pembentukan endapan berarti telah sempurna. Setelah didiamkan di ruang gelap selama 15 menit, kemudian ini kertas saringnya sudah disiapkan dulu. Ya. Kemudian endapan AgCl disaring. Kemudian filtratnya ini ditampung dan akan digunakan untuk uji selanjutnya. Kertas saring jadi ada filtratnya, kemudian ada endapannya ya. Yang filtratnya jangan dibuang, dilakukan untuk pengujian berikutnya. Kemudian yang kertas saring tadi yang ada endapannya, kemudian dipanaskan di atas lampu spiritus, kemudian dimasukkan dalam oven selama kurang lebih 30 menit. Kemudian yang pemisahan dan penentuan kadar besi dalam sampel, yang filtrat A tadi, yang dari endapan kemudian disaring tadi, kemudian dilakukan uji kadar perak, digunakan dengan mencampurkan filtrat A dengan larutan NaOH 5% dan diaduk secara perlahan dan konstan. Ini dipanaskan, diaduk secara perlahan dan konstan. Kemudian larutan dididihkan hingga 2-3 menit dan didinginkan hingga mencapai suhu aman. Kemudian 5 ml H2O2 ini ditambahkan dengan perbandingan 1:1. Nah, kemudian dididihkan kembali untuk membebaskan kelebihan peroksida yang ada. Endapan disaring dengan kertas saring. Kemudian ada filtratnya juga, ini juga jangan dibuang.
Endapan dicuci dengan menggunakan air panas. Air cucian ditampung bersama filtrat tadi yang tidak dibuang, filtrat yang kedua tadi. Nanti filtrat pertama, kemudian filtrat kedua, ya, yang ditambahkan dengan air cucian tadi dari endapan tadi. Ini dinamakan atau disebut dengan filtrat B. Kemudian endapan yang terbentuk pada kertas saring dilarutkan kembali dengan larutan HCl2N, ditambahkan secara perlahan larutan amonia 1:1. Dipastikan semua besi sudah terendap dengan cara uji tetes kembali larutan yang jenuh. Ya, uji tetesnya dengan menggunakan amonia. Berikutnya, larutan dididihkan selama 1 menit, kemudian disaring. Ini praktikumnya agak lama, pembuatan larutannya juga agak lama, tapi mudah. Ya, endapan yang terbentuk dicuci dengan larutan NH4NO3 1%, kemudian disaring, ya, dipanaskan di atas lampu spertos, kemudian dimasukkan ke dalam krus, kemudian dipanaskan, ini temperaturnya tinggi. Nanti kita coba karena walaupun furnace itu boleh sampai 1000, ya, yang ada di lab OTK, tapi tidak boleh digunakan sampai maksimal seperti itu. Itu dari penjualnya seperti itu, bukan distributor, bukan penjualnya. Dari distributornya seperti itu, jadi harusnya bisa sampai 1000, tapi jangan digunakan sampai maksimal. Mungkin sampai 800 saja kita coba, walaupun mungkin waktunya agak mundur gitu ya. Waktunya agak mundur, tapi jangan maksimal. Saya takutnya kalau untuk katanya seperti itu dari distributor, jangan digunakan sampai maksimal. Seperti itu. Kemudian dimasukkan dalam desikator, kemudian baru didinginkan. Kemudian ditimbang, ya, saya kira sampai dengan konstan. Kemudian yang penentuan yang terakhir, yang krom, ini larutan HCl 1:1, ini sebanyak 5 mili, dan kalium iodin 1N sebanyak 10 mili ditambahkan ke Erlenmeyer, ini yang ada filtrat B tadi, jadi ditambahkan ke filtrat B. Tadi filtrat B adalah dari pemisahan yang pertama tadi ditambah dengan air cucian. Kemudian 15 ml Aquades ditambahkan pada larutan tersebut, lalu dikocok hingga merata. Kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1N hingga warna berubah. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes yang akan berubah warna menjadi biru. Lalu dititrasi kembali dengan tiosulfat sampai warna menjadi hilang. Itu tadi adalah percobaan untuk pengendapan selektif. Jadi sangat mudah, hanya agak lama dalam membuat larutan. Ya, dan preparasinya juga lama. Mungkin ada pertanyaan? Jangan lupa perhitungannya adalah hanya untuk menentukan persen rendamen atau kadarnya. Mungkin ada pertanyaan untuk pengendapan selektif? Halo? Belum ada, Bu. Ada pertanyaan tentang pengendapan selektif? Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Ini lebih mudah lagi. Yang kristalisasi. Tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami prinsip dan mekanisme pemisahan dengan metode kristalisasi. Ini mengetahui proses kristalisasi asam sitrat. Dasar teorinya adalah
Kristalisasi adalah sebuah peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat di dalam suatu fase homogen. Kristal adalah fase padatan berbentuk tertentu spesifik di mana permukaannya berupa kisi-kisi. Dipandang dari asalnya, kristalisasi dapat dibagi menjadi 3 proses utama. Yang pertama adalah kristalisasi dari larutan, yang merupakan proses kristalisasi untuk pembuatan produk kristal senyawa anorganik maupun organik seperti urea, gula pasir, sodium glutamat, asam sitrat, garam dapur, tawas, pirosulfat, dan lain-lain. Yang kedua adalah kristalisasi dari lelehan yang dikembangkan khususnya untuk pembuatan silikon single kristal, yang selanjutnya dibuat silikon wafer yang merupakan bahan dasar pembuatan chip-chip integrated circuit. Kemudian yang terakhir adalah kristalisasi dari fasa uap, adalah proses sublimasi desublimasi di mana suatu senyawa dalam fasa uap disublimasi membentuk kristal. Bentuk-bentuk kristal adalah seperti ini. Ya. Saya pernah, tapi bukan yang Anda ya, yang apa ya? Kebetulan saya apa masnya ya, saya lupa juga. Yang kristali, sebentar, praktikel alat instrumentasi kimia. Ya, alat instrumentasi kimia itu dengan menggunakan garam, ya, garam yang diangin-anginkan, dan satunya adalah garam yang dipanaskan gitu, kemudian dibentuk, diketahui ya, dengan menggunakan alat bentuk kristalnya seperti apa gitu ya. Ternyata bentuk kristalnya itu tidak sebagus ini, jadi tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Dua-duanya ya, garam yang dibuat tersebut karena buatan sendiri ya, itu ternyata tidak beraturan. Sedangkan ini ya, yang belum tentu juga nanti bentuknya adalah seperti ini. Karena kalau yang ini nanti hanya menggunakan mikroskop ya. Mudah-mudahan mikroskopnya tidak rusak sehingga bisa digunakan. Mudah-mudahan. Ya, ini mudah-mudahan. Ini ada bentuk-bentuk kristal seperti ini. Ya, ada kubus, ada tetragonal, ada heksagonal, ada trigonal, ortorombik, monosiklik, triklinik, seperti ini bentuk-bentuknya. Ini adalah bentuk-bentuk kristal. Ya. Tapi pada kenyataannya ternyata bentuk-bentuk kristalnya itu tidak sebagus seperti ini. Ya. Bentuknya tidak beraturan, itu banyak yang sudah saya praktekkan, ternyata bentuknya, kalau bahasa saya itu bentuknya amburadul gitu ya. Kemudian diukur panjang ukurannya itu juga diukur. Oke, saya lanjutkan. Untuk prinsip kristalisasi, pada dasarnya kristalisasi yaitu pelepasan pelarut dari zat terlarut dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga akan terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Syarat utama terbentuknya kristal yaitu suatu larutan adalah larutan induk harus dibuat dalam kondisi lewat jenuh. Kondisi lewat jenuh ini adalah kondisi di mana pelarut atau solvent mengandung zat terlarut melebihi kemampuan pelarut tersebut untuk melarutkan solut pada suhu tetap.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kristalisasi antara lain adalah dari kecepatan kristalisasi ini meliputi pembentukan inti kristal dan pertumbuhan kristal. Terjadinya inti kristal ini dapat dipertinggi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan pendinginan yang cepat. Dengan pendinginan cepat ternyata bisa mempercepat kristalisasi. Kemudian pengadukan yang baik. Berikutnya adalah memakai larutan yang murni. Kemudian temperatur yang tinggi, konsentrasi yang tinggi, pemberian kristal halus ini sebagai bibit. Kemudian yang kedua adalah hasil kristalisasi. Ini tergantung dari prosesnya. Jadi di samping dari proses terjadinya, ternyata ini tadi yang A sampai dengan F tadi. Kemudian dari prosesnya juga, ini juga bisa mempengaruhi hasil kristalisasi. Apabila proses kristalisasinya berjalan dengan cepat, maka kristal yang terbentuk adalah halus. Sebaliknya, bila proses kristalisasi berjalan lambat, maka kristal yang terbentuk adalah kasar. Nah, yang ketiga, kemurnian dan ukuran kristal. Pada proses kristalisasi ini harus dihindarkan adanya pencucian kristal yang dihasilkan. Pada proses kristalisasi yang dihindari adalah pencucian kristal yang dihasilkan. Hal ini terutama bagi kristal yang mudah larut, maka nanti akan larut, akan pembentukan kristalnya menjadi lebih lama. Ya. Dan yang bersifat higroskopis, ya, nanti tidak cepat akan terbentuk kristal. Larutan yang akan dikristalkan ini dibuat semurni mungkin sehingga pada kristalisasi akan diperoleh kristal yang lebih bersih. Yang keempat adalah pengaruhnya adalah di energi. Pada kristalisasi, energi yang diperlukan untuk penguapan sampai diperoleh larutan yang lewat jenuh untuk kristaliser yang bekerja secara adiabatik. Ini tidak memerlukan energi dari luar, biasanya menggunakan penguapan disertai pendinginan atau dengan memakai vakum. Yang kelima adalah keseragaman ukuran. Kristal yang uniform dapat diperoleh dengan menambahkan kristal halus pada larutan yang lewat jenuh. Kristal halus berfungsi sebagai inti kristal. Berikutnya adalah pertumbuhan kristal. Setelah proses nukleasi selesai, maka kristal-kristal tersebut akan bergabung dan akan membeku serta mempunyai banyak jenis kristal yang disebut dengan polikristallin. Kristal yang membeku ini disebut dengan butir dan permukaan singgung kristal-kristal tersebut disebut dengan batas butir. Nanti polikristallin itu apa? Ya. Nanti dipelajari. Bahannya ini sangat sederhana sekali. Hanya asam sitrat atau barium sitrat, bisa dan aquades. Kemudian juga alatnya sangat sederhana. Ya. Cara kerjanya juga sangat-sangat sederhana. Ini asam sitrat ditimbang dengan massa 1 gram, kemudian ditambahkan aquades, dipanaskan pada suhu 100, lalu didinginkan dengan es batu, disaring dengan corong burner, kemudian dikeringkan. Ini sangat sederhana sekali, kemudian perhitungannya juga sangat sederhana, yaitu hanya perhitungan kadar kristal, yaitu massa kristal yang tercemar per massa hasil penyaringan kali 100%. Sama dengan yang tadi pengendapan, ya, hanya mencari rendamen. Ya. Jadi hasilnya berapa gram, kemudian
yang digunakan berapa kali 100% kalau yang tadi di pengendapan. Nah, apakah sudah pernah menggunakan untuk melihat struktur kristal? Pernah belum dengan menggunakan Belum, Bu. halo? Sudah? Mikroskop? Sudah pernah belum? Mudah-mudahan yang ada di atas, kalau yang di bawah itu dari dulu kayaknya rusak. Sehingga nanti tak pinjamkan di atas. Mudah-mudahan bisa digunakan. Pernah belum menggunakan mikroskop yang sederhana itu? Kalau menggunakannya pernah, Bu. Kalau untuk kristal belum. Kalau untuk apa, Mbak? Kalau untuk kristal belum, Bu. Nah, yang sudah apa? Dulu pelajaran biologi SMA, Bu. Oh ya, sama kan prinsipnya? Iya, Bu. Prinsipnya sama, hanya sampelnya aja yang berbeda. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada. Ya, sehingga bisa dilakukan. Nah, ini paling yang lama ya di sini nih. Ya. Yang di mikroskopnya ini yang agak lama. Mungkin ada pertanyaan untuk yang kristalisasi ini yang paling mudah, di antara yang paling mudah. Halo? Ada pertanyaan dari dua materi yang sudah saya sampaikan? Saya ditinggal ini ya, kayaknya nggak ada yang berkomentar. Halo? Ya, nggak apa-apa. Kalau yang terkemar itu nanti bagaimana ya, Bu? Ya, nanti dari asistennya nanti yang apa namanya sudah dikasih sampelnya ini gitu. Maksudnya substratnya ini gitu. Nanti Anda tinggal praktek saja. Itu Mbak. Ya. Masih ada pertanyaan? Halo? Masih ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, sudah cukup berarti ya, materi untuk 2 percobaan. Nanti malam atau kalau enggak nanti malam, biasanya saya pagi-pagi ya, pagi akan saya share ke Mbak Angel. Itu ya Mbak Angel? Halo? Waduh, ini pada kemana ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Angelnya nggak ada ya? Nggak ikut ya? Ada, Bu. Oh, kok diem aja? Memperhatikan, Bu. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan akan saya absen dulu. Atau mungkin Bu Rahmi mau menambahkan juga boleh loh Bu Rahmi. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam, Bu. Mau menambahkan boleh loh. Kira sudah cukup, Bu. Oh, udah cukup. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Nisrina? Hadir. Ada nama? Halo? Hadir, Bu. Oh, hadir. Alhamdulillah. Sudah sehat Mbak Nisrina? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alira? Hadir, Bu Alira. Oke.
Angel, Hadir, Bu. kok jauh sekali itu suaranya? Iya, Bu. Laptop saya emang agak saya jauhin dikit, Bu, biar nggak ngerusak mata. Oh. Aki, Hadir, Bu. Aurel, Hadir, Bu. Denny, nggak ada ya? Nggak ikut. Desalsa, Hadir, Bu. Dika, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Perdi, Hadir, Bu. Hermon. Ini sudah minggu keberapa kok nggak ikut ya? Katarina, Hadir, Bu. Katarina, Laura, Hadir, Bu. Laura hadir, Misal? Bu. Ya, Misal, halo, Hadir. Hadir, Bu. ya, Iva, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Nabila, nggak ada. Nadia, Hadir, Bu. Naswa, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Renaldi, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Redo, Hadir, Bu. Rika, Hadir, Bu. Safira, nggak ada ya. Sabtiara, Hadir, Bu. Tita, Hadir, Bu. Wahyu, Hadir, Bu. Oke, ini yang nggak masuk banyak ya, 1, banyak sekali, 5. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan materi praktikum pengendapan selektif dan kristalisasi. Saya tutup. Terima kasih.